Kembali ke video tutorial dari algoritma dan pemrograman dasar. Pada bagian yang ke-8 ini kita akan belajar mengenai variabel dan tipe data. Pada bagian yang pertama dari variabel dan tipe data, kita akan belajar mengenai bilangan integer atau bilangan utuh. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang disebut dengan variabel dan fungsi dari variabel. Kita akan lihat ke sini. Pada saat komputer bekerja, maka komputer tersebut akan menyimpan semua tampilan-tampilan itu ke dalam memori. Nah, pada program, tempat yang kita gunakan untuk menyimpan data itu disebut dengan variabel. Jadi ketika program itu dijalankan, kemudian kita memesan tempat pada memori, maka tempat tersebut disebut dengan variabel. Ambil contoh, kita mempunyai sebuah kotak seperti ini. Anggap ini sebuah variabel yang kita ambil dari memori. Kemudian kita mengisikan datanya atau isi dari variabel tersebut. Misalnya angka 56 kita masukkan ke dalam sini. Jadi isi dari variabel kotak ini bernilai 56. Jadi ini adalah tentang variabel. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam memori ketika program dijalankan. Jadi ketika program ditutup, maka dengan sendirinya isi dari variabel tersebut akan hilang, karena variabel hanya akan bekerja ketika komputer dijalankan atau ketika program dijalankan. Jadi ini adalah variabel. Kita akan ambil contoh seperti ini. Kita akan buat sebuah program yang baru. Kita klik file, kemudian kita klik new. Kita buat lagi program baru lagi, kita klik OK, kemudian kita klik simpan. Kita akan membuat filenya pada folder belajar Pascal. Kita buat lagi latihan 4. Kemudian kita pada ini saya buat latihan 4.pas. Jangan lupa untuk meletakkan pas di belakang nama file. Kemudian kita klik save seperti ini. Perhatikan di sini terdapat latihan 4. Oke, kita akan kembali dulu ke bagian dari penjelasan. Pada angka 56 ini nilainya adalah utuh. Karena nilainya utuh, tidak ada koma, maka nilai 56 ini disebut dengan integer atau nilai yang utuh. Kita akan lihat tipe data dari bilangan integer ini mempunyai ukuran-ukuran seperti berikut. Misalnya byte, nilai rentangnya antara 0 sampai 255. Kemudian short in, nilainya minus 128 sampai 127. Kemudian nilai integer bernilai minus 32768 sampai 32768. Kemudian kalau word 0 sampai 65535. Kemudian long in 4 byte ukuran memorinya. Kemudian panjangnya adalah minus 2147488388 sampai 21 dan seterusnya. Kita akan coba memasukkan ini ke dalam bentuk integer terlebih dahulu ke program. Caranya adalah seperti berikut. Di atas begin kita letakkan, kita buat sebuah tulisan bernama var, kemudian kita enter. Di bawahnya ini kita akan membuat nama dari variabel tersebut. Anggap saja misalnya kotak, kemudian titik 2, kemudian tipe dari data kotak tersebut. Misalnya saya beri nama integer. Kemudian saya akhiri dengan titik koma. Kemudian saya ke bawah dari begin, saya buat right len ini. Saya buat dulu kotak. Kemudian saya isi nilai kotak tersebut dengan nilai 56 seperti ini. Kemudian saya tampilkan nilai dari kotak tersebut, right ln kotak. Kemudian saya buat read len. Ini adalah nilainya. Jadi variabel kotak kita beri tipe datanya adalah integer. Jadi ini adalah nama variabelnya, tempat penyimpanannya. Kemudian ini adalah tipe dari datanya. Kemudian isi dari kotak tersebut adalah 56. Jadi cara mengisinya adalah nama variabel titik 2 sama dengan kemudian isi dari datanya tersebut. Kemudian kita akan tampilkan isinya dengan right len kotak. Kita akan jalankan programnya. Jadi perhatikan nilainya adalah 56, karena 56 ini adalah isi dari variabel kotak yang bernilai integer. Jadi kembali ke bagian dari ini. Di sini terdapat tipe dari integer, kemudian nilainya adalah ini. Karena nilai integer maka nilainya adalah utuh. Jadi nilai variabel kotak ini berisi 56 sama dengan contoh yang saya gambarkan. Kemudian berikutnya
saya akan membuat ini bernilai byte seperti ini. Kemudian kita perhatikan nilai maksimal dari byte ini adalah 255. Bagaimana kalau saya isikan 255? Kita akan coba mengisinya dengan 255. Kemudian saya akan jalankan programnya. Dia akan tampil 255. Kalau kita naikkan dia menjadi 258. Kemudian saya jalankan. Oke, perhatikan di sini nilainya 2 karena dia kembali lagi ke 0, kemudian menghitung dari 0 kembali ke 1, 2. Jadi 0, 1, 2. Jadi kelebihan dari 255 adalah 3 angka. Jadi itu adalah perbedaan ketika range atau batas dari nilainya sudah terlampaui. Jadi perhatikan penggunaan tipe data ketika kita menggunakan variabel pada program-program yang akan kita buat. Jadi sini dapat byte. Untuk 1 byte ukurannya adalah 0 sampai 255, kemudian short in minus 128 sampai 127. Kita ambil contoh kembali, kita akan menggunakan short in. Short in saya akan isikan ini menjadi 180. Saya akan jalankan. Perhatikan angkanya minus 76 karena dia akan kembali lagi ke titik yang paling bawah, yaitu minus 128, kemudian minus 127, dan seterusnya seperti pada sebuah garis bilangan. Jadi misalnya seperti ini adalah sebuah garis bilangan seperti ini. Kemudian saya buat titik nolnya di sini, saya buat sebagai titik nol. Kemudian saya akan ambil nilai maksimalnya ada di sini. Nilai maksimal dari short in adalah 127. Ini adalah 127. Kemudian saya ambil lagi di sini untuk letak sebelah kiri adalah minus 128. Jadi ini adalah nilai dari short in. Jadi seperti ini, 0 di tengah, kemudian 127, kemudian 128. Jika nilainya lebih besar dari 127, maka dia akan kembali lagi ke titik 0 di sebelah sini. Jadi ini adalah cara kerjanya. Jadi ketika sebuah nilai melebihi dari nilai ini, maka secara otomatis dia akan berpindah ke sini, kemudian menghitung sisa kelebihannya. Jadi itu adalah fungsi dari tipe data. Jadi perhatikan dalam setiap pemrograman yang akan kita buat nanti pada sebuah program. Jadi perhatikan tipe data yang akan kita gunakan dan batasan yang bisa dijalankan oleh program. Jadi program mempunyai batasan-batasan seperti ini. Adalah nilai-nilai integer atau nilai-nilai utuh di mana tidak menggunakan koma di belakangnya. Jadi 0,025 sampai 255, minus 128 sampai 27, kemudian integer adalah minus 32768 sampai 32767, kemudian word 2 byte, long in 4 byte, dan ini adalah tipe data dari bilangan integer. Jadi itu adalah materi kita pada video tutorial bagian yang ke-8 ini mengenai bilangan integer. Terima kasih.